Apakah Anda siap untuk mengetahui kebenaran? Kita tumbuh dengan gagasan bahwa keberadaan kita adalah sebuah keberuntungan semata, bahwa kita memenangkan lotre kosmik di mana peluang kemenangannya adalah 1 banding tak terhingga. Tetapi bagaimana jika tidak ada lotre? Bagaimana jika kartunya sudah diatur bahkan sebelum bintang pertama mulai menyala? Kita mulai membongkar narasi resmi dunia. Untuk itu, kita menggunakan sebuah alat yang tidak memiliki ketakutan dan prasangka manusia. Sebuah kecerdasan buatan canggih bernama aksioma. Ke dalam sirkuit neuralnya, kami memasukkan konstanta-konstanta fundamental alam semesta, parameter galaksi kita, dan karakteristik tata surya. Tugasnya sederhana, menghitung probabilitas bumi dan kondisinya muncul karena kebetulan. Jawaban yang diberikannya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Saat mengamati fondasi dunia kita, jalinan yang menyusun realitas itu sendiri, sesuatu yang aneh muncul. Para ilmuwan menyebutnya penyetelan sempurna alam semesta atau paradoks zona layak huni. Segala sesuatu di dunia kita tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Semuanya tampak disesuaikan dengan sempurna untuk kehidupan. Itu hanya keberuntungan, kata mereka kepada kita. Tetapi detailnya menceritakan kisah yang berbeda. Ada konstanta-konstanta fisika fundamental tertentu, angka-angka yang menentukan bagaimana materi berperilaku. Konstanta gravitasi misalnya. Jika saja nilainya 1/1.000.000% lebih kuat, alam semesta akan runtuh dengan sendirinya sesaat setelah ledakan besar awal. Tidak akan ada bintang, tidak ada galaksi, hanya sebuah titik yang panas tak terhingga. Jika fraksi yang sama lebih lemah, materi akan menyebar begitu cepat, sehingga atom-atom tidak akan pernah berkumpul untuk membentuk bintang. Alam semesta akan menjadi tempat yang dingin, gelap dan kosong, hanya diisi oleh debu halus. Probabilitas gravitasi secara kebetulan mendapatkan nilai yang tepat ini, menurut perhitungan, sama dengan Anda melempar anak panah dari satu sisi alam semesta yang dapat diamati dan mengenai koin 1 cm di sisi lain. Dan itu baru satu konstanta. Ada puluhan lainnya. Ambil contoh gaya nuklir kuat, lem yang menyatukan proton dan neutron di inti atom. Jika saja gaya itu 2% lebih lemah, hidrogen tidak akan pernah berubah menjadi deuterium. Bintang-bintang seperti matahari kita tidak akan pernah menyala. Alam semesta tidak akan memiliki apapun selain hidrogen. Jika 2% lebih kuat, semua hidrogen akan terbakar habis dalam beberapa menit pertama keberadaan alam semesta. Hasilnya akan sama. Dunia yang mati, tanpa air, tanpa karbon, tanpa kehidupan. Algoritma aksioma melakukan analisis silang dari semua konstanta ini secara bersamaan. Kesimpulannya adalah bahwa parameter-parameter ini tidak mungkin independen. Mereka tampaknya disesuaikan pada satu panel kontrol, di mana seseorang atau sesuatu menggerakkan setiap tombol ke satu-satunya posisi yang memungkinkan keberadaan materi kompleks. Putusannya tegas. Model matematika yang mengasumsikan asal-usul acak untuk parameter-parameter ini menunjukkan kesalahan statistik yang cenderung menuju nol mutlak. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah kalibrasi. Turun dari tingkat kosmik ke halaman belakang kita. Galaksi Bima Sakti, lokasi persis alamat kita menimbulkan kecurigaan. Kita hidup di zona layak huni galaksi, sebuah cincin yang sangat sempit di dalam piringan galaksi. Jika tata surya kita lebih dekat ke pusat, kita akan musnah oleh radiasi. Kepadatan bintang di sana begitu tinggi sehingga langit malam akan lebih terang dari siang hari kita, dan ledakan supernova yang konstan akan mensterilkan planet manapun setiap beberapa juta tahun. Pusat galaksi menampung lubang hitam supermasif, Sagittarius A bintang, sumber radiasi kolosal. Kehidupan di sana mustahil, tetapi di tepi galaksi, kehidupan juga mustahil. Terlalu sedikit elemen berat. Metalisitas bintang-bintang tidak signifikan. Sama sekali tidak ada material untuk membangun planet berbatu. Kita berada di pelabuhan yang aman, berjarak sempurna dari pusat yang berbahaya dan tepi yang tandus. Selain itu, tata surya kita memiliki ciri unik. Kita berada di antara lengan-lengan spiral galaksi di tempat yang disebut lengan Orion.
Lengan-lengan spiral adalah zona pembentukan bintang aktif, area berbahaya yang penuh dengan kekacauan. Kita bergerak dengan kecepatan yang membuat kita tetap sinkron dengan rotasi galaksi, menghindari masuk ke wilayah-wilayah yang bergejolak ini. Sinkronisasi orbital ini ditemukan pada kurang dari 5% bintang. Sekarang, mari kita lihat bintang kita, Matahari. Persepsi kita adalah bahwa ia adalah bintang biasa, tetapi kenyataannya berbeda. Sebagian besar bintang di galaksi kita adalah katai merah. Mereka kecil, dingin, dan berumur panjang, tetapi tidak stabil. Mereka memancarkan ledakan dahsyat yang akan melucuti atmosfer planet manapun di dekatnya. Hidup di dekat katai merah seperti tinggal di dalam microwave dengan pintu terbuka. Jenis lainnya adalah raksasa biru. Mereka hanya hidup beberapa juta tahun dan meledak. Kehidupan tidak akan punya waktu untuk dimulai. Matahari kita adalah katai kuning, sebuah baterai yang sempurna. Ia terbakar secara stabil, tanpa lonjakan kecerahan, selama 4,5 miliar tahun. Dan ia luar biasa stabil, bahkan untuk kelasnya. Seolah-olah ia beroperasi dengan pembatas daya buatan, yang dirancang untuk tidak membahayakan anak-anak didiknya. Menyatukan semua ini, kita memiliki skenario yang menentang logika keberuntungan. Alam semesta yang tepat, galaksi yang tepat, tempat yang tepat di galaksi dan bintang yang tepat. Tampaknya bukan hanya kita menemukan tempat yang aman, tampaknya tempat ini telah disiapkan. Kita bukan turis yang kebetulan menemukan oasis. Kita adalah penghuni lingkungan yang dibangun khusus, sebuah inkubator planet. Dinding inkubator ini terbuat dari fisika dan astrofisika, begitu luas sehingga kita tidak pernah terpikir untuk mencarinya. Tetapi jika ini adalah rumah kita yang telah disiapkan, seharusnya ia memiliki sistem pengawasan. Sebuah kamera yang mengamati kita 24 jam sehari, dan kamera itu tergantung tepat di atas kepala kita. Setiap malam, Anda melihat ke langit dan melihatnya. Sebuah piringan pucat dan dingin melayang di atas kepala kita. Para penyair memujinya selama ribuan tahun. Para kekasih membuat janji di bawah sinarnya, dan para pelaut menggunakannya untuk menavigasi lautan tak berujung. Bulan, objek paling akrab di langit malam kita. Kisah yang diceritakan kepada kita adalah bahwa ia hanyalah sebongkah batu, mati dan sunyi, pendamping setia bumi, terbentuk miliaran tahun yang lalu dalam sebuah bencana kosmik. Tetapi bagaimana jika semua yang Anda ketahui tentang bulan hanyalah sebuah topeng? Bagaimana jika, menurut hukum astrofisika, objek ini tidak punya hak untuk berada di tempatnya sekarang? Fakta yang paling jelas ada tepat di depan mata kita, sesuatu yang kita lihat tetapi jarang kita pertanyakan. Gerhana matahari total. Ini adalah pemandangan yang luar biasa ketika piringan bulan menutupi piringan matahari dengan sempurna. Korona bintang tetap terlihat, tetapi bola api itu terhalang sepenuhnya. Tahukah Anda matematika di balik kebetulan ini? Diameter matahari sekitar 1.392.000 km. Diameter bulan 3.474 km. Matahari persis 400 kali lebih besar dari bulan. Dan pada saat yang sama, ia persis 400 kali lebih jauh dari bumi. Karena rasio yang tepat inilah, 400:1 dalam kedua kasus. Ukuran tampak mereka di langit kita identik. Tidak ada planet lain di sistem kita yang memiliki kebetulan ini. Baik Jupiter, Saturnus maupun Mars. Gerhana mereka tampak seperti titik kecil yang melintasi piringan raksasa. Hanya bumi yang menerima trik kosmik yang sempurna ini. Ini terasa lebih seperti kalibrasi daripada kebetulan. Sebuah tanda, seolah-olah seseorang ingin menarik perhatian kita pada objek ini, memaksa kita untuk bertanya, bagaimana ini mungkin? Sekarang mari kita lihat orbitnya. Semua satelit alami bergerak dalam orbit elips. Itu adalah hukum mekanika langit. Gravitasi adalah kekuatan kasar, ia meregangkan orbit. Tetapi bulan itu istimewa. Orbitnya adalah lingkaran yang nyaris sempurna. Bumi terlalu kecil untuk menangkap dan mempertahankan benda semasif itu dalam lintasan yang begitu stabil. Bulan memiliki lebih dari 1% massa bumi, sebuah proporsi yang sangat besar. Satelit-satelit Mars adalah asteroid kecil jika dibandingkan. Bumi dan bulan
berperilaku lebih seperti sistem planet ganda daripada planet dan satelitnya. Bulan tidak ditangkap, ia tampaknya telah diparkir dengan presisi yang cermat. Kami memasukkan semua data yang diketahui tentang bulan ke dalam aksioma, orbitnya, kepadatannya, komposisinya, dan aktivitas seismiknya. Putusan kecerdasan buatan itu lugas. Bulan adalah sebuah singularitas. Probabilitas pembentukan alaminya dengan parameter saat ini mendekati kemustahilan statistik. Bukti paling mengejutkan datang dari dalam dirinya. Pada tanggal 20 November 1969, awak Apollo 12 dengan sengaja menjatuhkan modul pendakian ke permukaan bulan. Itu adalah eksperimen yang direncanakan untuk menguji seismometer. Modul itu, seberat 2,5 ton, menabrak bulan dengan kecepatan lebih dari 6.000 km per jam. Apa yang terjadi selanjutnya membuat NASA terkejut. Bulan beresonansi. Apa yang terjadi bukanlah metafora. Seismometer mencatat getaran bukan selama beberapa menit, tetapi selama lebih dari 1 jam. Bulan bergetar seperti lonceng raksasa. Gelombang seismik tidak menghilang, seperti yang akan terjadi pada benda berbatu padat. Gelombang itu merambat di permukaan, bergema. Ken Johnston, yang saat itu menjabat sebagai pengawas Departemen Kontrol Data dan Foto NASA, mengucapkan kalimat terkenal, "Bulan berbunyi seperti lonceng. Ini hanya mungkin terjadi jika ia berongga di dalamnya." Eksperimen selanjutnya dengan dampak yang lebih kuat mengkonfirmasi hal ini. Bulan beresonansi selama lebih dari 3 jam. Analisis gelombang ini menunjukkan bahwa gelombang tersebut merambat melalui cangkang logam yang membungkus inti berdensitas rendah atau bahkan mungkin sebuah rongga besar. Ini akan menjelaskan kepadatannya yang rendah secara keseluruhan dan misteri lainnya, kawah-kawahnya. Lihatlah foto-foto bulan, ada kawah dengan diameter ratusan kilometer. Dampak sebesar itu seharusnya menciptakan lubang sedalam puluhan kilometer. Tetapi kawah-kawah bulan secara mengejutkan dangkal. Dasar kawah terbesar itu datar, seolah-olah objek tersebut menabrak penghalang yang tak tertembus di bawah lapisan debu, sebuah perisai. Dan sebagai pelengkap, ia menatap kita. Bulan berada dalam rotasi sinkron, yang berarti kita selalu melihat sisi yang sama. Sisi jauhnya tetap menjadi misteri hingga era luar angkasa. Para insinyur tahu bahwa jika Anda ingin membangun stasiun pengamatan, Anda menguncinya dalam satu orientasi, dengan sensor selalu mengarah ke target. Sisi sebaliknya yang terlindungi menerima dampak dari luar angkasa. Dan memang sisi jauh bulan jauh lebih banyak dibombardir oleh kawah. Ia adalah perisai kita. Tetapi apa fungsi utama objek ini? Stabilisasi. Tanpa bulan, bumi akan berputar tak terkendali. Hari hanya akan berlangsung 6 jam. Angin berkecepatan 500 km per jam akan menyapu planet ini. Sumbu bumi akan berubah secara kacau, mengubah hutan menjadi gletser dalam hitungan tahun. Kehidupan yang lebih kompleks dari bakteri tidak akan bertahan. Bulan berfungsi sebagai giroskop dan rem. Ia memperlambat rotasi bumi menjadi 24 jam yang nyaman dan menjaga sumbu kita tetap stabil. Ia menciptakan pasang surut yang memungkinkan kehidupan keluar dari lautan. Objek yang kita sebut bulan tampaknya merupakan penstabil planet buatan dan modul pemantauan. Seseorang menggantungkannya di atas buayan kita. Seseorang membangun kamar yang sempurna. Tetapi bahkan kamar yang paling aman dan stabil di alam semesta pun tidak berguna tanpa elemen penting yang menopang kehidupan. Sebuah elemen yang, menurut semua aturan pembentukan planet, seharusnya tidak ada di sini dalam jumlah melimpah. Kita berbicara tentang air. Saat mengamati segelas air, kita melihat cairan bening tanpa rasa. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Kita mencuci tangan dengannya, menyiram tanaman, menghilangkan dahaga. Bagi kita, air adalah latar belakang kehidupan, sesuatu yang biasa. Tetapi dari sudut pandang kimia dan astrofisika, apa yang ada di dalam gelas itu adalah zat paling misterius di alam semesta. Dan kehadirannya di planet ini, dalam kelimpahan yang begitu besar, adalah pelanggaran total terhadap aturan. Kita telah menetapkan bahwa fondasi dunia kita, orbit, bintang, satelit, dirancang dengan cermat. Tetapi rumah kosong, bahkan dengan iklim yang sempurna, tidak berguna jika tidak ada yang bisa diminum.
Ini membawa kita ke sistem pendukung kehidupan, kecairan yang menjadikan bumi mutiara biru di tengah kehampaan yang gelap. Pertanyaannya sederhana, dari mana semua air ini berasal? Untuk memahami besarnya masalah ini, kita perlu kembali ke 4,5 miliar tahun yang lalu saat kelahiran planet kita. Bumi purba adalah neraka yang membara, lautan magma. Dalam pembentukan sistem bintang, ada batas imajiner yang disebut garis beku. Di dalam garis ini, dekat dengan panas bintang, terlalu panas bagi air untuk ada dalam keadaan cair atau padat. Bumi lahir jauh di dalam zona kering ini. Seharusnya ia menjadi batu yang tandus, seperti batu bata yang baru keluar dari oven kosmik. Air apapun yang ada di sini pada awalnya akan menguap dan tersapu keluar angkasa. Jadi, dari mana asalnya? Ilmu pengetahuan resmi mengusulkan sebuah solusi, pengeboman hebat periode akhir. Teori ini mengatakan bahwa setelah planet sedikit mendingin, hujan komet dan asteroid es menghantamnya, membawa air sebagai paket kiriman kosmik. Tampaknya logis, tetapi hanya di permukaan. Untuk mengisi lautan kita diperlukan jutaan tumbukan yang terkonsentrasi dalam jendela waktu yang sangat spesifik. Ini tidak terdengar seperti kecelakaan. Ini lebih mirip irigasi yang terjadwal. Namun petunjuk utamanya ada pada kimia. Molekul air terdiri dari hidrogen dan oksigen, tetapi hidrogen memiliki versi berat yang disebut deuterium. Rasio antara hidrogen biasa dan hidrogen berat berfungsi sebagai sidik jari yang mengungkapkan asal-usul air. Ketika kita menganalisis air dari komet, kita menemukan bahwa tanda tangan mereka tidak cocok dengan kita. Air mereka jauh lebih berat. Perhitungannya tidak cocok. Asteroid dari sabuk utama, di sisi lain memiliki air yang secara kimiawi mirip. Tetapi mereka adalah batuan dengan sangat sedikit air. Untuk mengisi lautan dengan mereka, pengeboman itu akan sangat brutal, sehingga akan melelehkan kembali kerak planet, menyebabkan air menguap. Ini adalah jalan buntu. Analisis kecerdasan buatan aksioma terhadap paradoks ini bersifat konklusif. Kehadiran air di planet kita dalam volume saat ini adalah sebuah ketidakberesan statistik. Hipotesis yang direkomendasikan adalah pengiriman eksternal yang terkendali, dan ceritanya menjadi lebih aneh. Baru-baru ini, kita menemukan bahwa ada lautan utuh, mungkin 3 kali lebih besar dari semua lautan di permukaan yang terperangkap dalam mineral di mantel bumi, ratusan kilometer di bawah permukaan. Seolah-olah planet ini tidak hanya dibasahi dari luar, tetapi dijenuhkan dari dalam, seperti spons. Air tidak hanya datang, ia disuntikkan ke dalam sistem. Sifat air itu sendiri adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Hampir semua zat di alam semesta menjadi lebih padat saat membeku, padatan tenggelam dalam cairan. Air melakukan sebaliknya. Saat membeku, ia mengembang dan es mengapung. Pikirkan apa yang akan terjadi jika air itu normal. Es yang terbentuk di musim dingin akan tenggelam. Seiring waktu, sungai, danau, dan lautan, kita akan membeku dari bawah ke atas, mengubah bumi menjadi bola es padat. Kehidupan akan mustahil. Sifat ini tampaknya lebih seperti fitur keamanan daripada kebetulan fisika yang diprogram untuk memastikan inkubator tidak membeku. Air bukanlah kecelakaan geologis. Ini adalah fluida teknologi. Sistem pendingin dan pendukung kehidupan dari reaktor bernama bumi. Seseorang membawa sumber daya ini, mengisi bak mandi, mengatur suhu, dan memeriksa kimianya. Semuanya sudah siap. Panggung telah disiapkan, pemandangan diposisikan, lampu dinyalakan. Yang kurang hanyalah melepaskan para aktor utama. Tetapi siapa mereka? Dan dari mana mereka berasal? Ini seperti menonton bilah pemuatan. Selama berjam-jam, ia maju dengan sangat lambat. 1%, 2, 3. Layarnya hitam. Dan tiba-tiba, dalam sekejap mata, bilah itu melompat dari 3 menjadi 100%. Dunia meledak dalam warna dan bentuk yang kompleks. Dengan ribuan karakter unik muncul secara instan, sudah siap. Tidak ada proses penciptaan bertahap yang bekerja seperti ini. Ini hanya terjadi ketika sebuah paket data yang sudah jadi dipasang sekaligus. Ada rahasia kelam yang tersembunyi dalam paleontologi, sebuah peristiwa yang oleh Charles Darwin sendiri dianggap sebagai ancaman terbesar bagi teorinya. Ilmu pengetahuan menyebutnya ledakan Kambrium.
Mari kita kembali ke masa lalu, sangat jauh di masa lalu. Selama hampir 3 miliar tahun, periode waktu yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh pikiran kita, Bumi adalah planet berlendir. Kehidupan yang ada di sini terdiri dari bakteri uniseluler. Mereka membentuk lapisan lengket dan dengan sangat lambat mengisi atmosfer dengan oksigen. Para ilmuwan menyebut periode ini miliar tahun yang membosankan. Evolusi tampaknya tertidur, tidak ada kompleksitas, hanya penyalinan sel primitif yang sama selama berabad-abad. Dan kemudian, sekitar 541 juta tahun yang lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Dalam catatan geologis, dalam lapisan yang mewakili sekejap mata dalam sejarah planet ini, tiba-tiba muncul fosil dari hampir semua kelompok hewan utama yang kita kenal saat ini. Arthropoda, Chordata, Moluska. Mereka memiliki mata yang kompleks, kerangka, cangkang, kaki, dan gigi. Itu bukan perkembangan bertahap, itu adalah sebuah kemunculan. Darwin dalam karyanya Asal-Usul Spesies menulis bahwa ia tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas ketiadaan fosil yang menunjukkan transisi ke kompleksitas ini. Ia berharap penemuan di masa depan akan mengisi celah ini. 150 tahun telah berlalu. Kita telah menggali planet ini dari ujung ke ujung, dan mata rantai yang hilang tetap hilang. Mereka sama sekali tidak ada. Kecerdasan buatan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan evolusi melalui mutasi acak untuk mengubah organisme uniseluler menjadi sesuatu seperti trilobita, salah satu hewan paling kompleks pada periode itu. Jawabannya, minimal 800 juta tahun dalam kondisi ideal. Alam hanya memiliki paling banyak 20 juta tahun. Perbedaannya adalah 40 kali lipat. Kesimpulan sistem ini jelas. Kecepatan perubahan morfologis melebihi batas maksimum mutasi biologis. Peristiwa ini memiliki karakteristik pengenalan genotipe siap pakai secara artifisial. Mari kita lihat salah satu pahlawan pada masa itu, Trilobita. Matanya adalah sebuah mahakarya rekayasa yang membingungkan para ahli hingga hari ini. Lensa mata Trilobita tidak terbuat dari protein, seperti mata kita, tetapi dari kalsit, sebuah kristal mineral. Masalah dengan kalsit adalah ia menyebabkan penglihatan ganda. Tetapi Trilobita melihat dengan sempurna. Bagaimana? Mata mereka terdiri dari dua lensa yang berbeda, yang direkatkan untuk mengoreksi distorsi. Umat manusia baru menemukan teknologi ini pada abad ke-17. Bagaimana evolusi buta yang bekerja melalui coba-coba, menciptakan pada percobaan pertama mata yang menggunakan prinsip-prinsip optik dan kristalografi tingkat lanjut. Tidak ada fosil setengah Trilobita dengan penglihatan yang buruk. Mereka muncul di panggung sudah lengkap. Ini melampaui evolusi. Ini adalah teknologi murni. Dan bukan hanya mereka. Di lautan purba itu muncul predator bernama Anomalocaris. Ia memiliki mata majemuk yang kompleks pada tangkai dengan 16.000 lensa masing-masing. Dari mana ia berasal? Tidak ada nenek moyang yang diketahui. Ia muncul begitu saja untuk mendominasi. Polanya jelas, tampaknya seperti peluncuran ekosistem dengan peran yang telah ditentukan sebelumnya. Peran pembersih diberikan kepada Trilobita, peran predator kepada Anomalocaris. Tetapi sebelum semua itu, kehidupan di bumi berbeda. Kehidupan pada periode Ediacara terdiri dari makhluk-makhluk aneh, bertubuh lunak, yang tampak seperti selimut atau cakram. Mereka tidak punya mulut, tidak punya mata. Mereka hanya menyerap nutrisi. Dan sesaat sebelum Kambrium mereka menghilang. Mereka benar-benar terhapus, tidak berevolusi menjadi hewan-hewan baru. Ini tampak seperti pemformatan disk. Kehidupan Ediacara adalah versi uji coba. Para pencipta mengevaluasi perilaku biomasa dalam kondisi bumi, tetapi menyadari bahwa makhluk-makhluk itu adalah jalan buntu. Mereka terlalu pasif, tanpa potensi untuk mengembangkan kecerdasan. Jadi, proyek itu dihentikan, disk dibersihkan, dan versi 2.0 dipasang. Agresif, cepat, dengan penglihatan dan perisai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini, muncul predasi. Sebelumnya, dunia adalah taman yang damai. Mulai dari Kambrium, dimulailah perlombaan senjata.
Konflik adalah mesin kemajuan. Dalam lingkungan tanpa persaingan evolusi mandek, untuk menciptakan kecerdasan, materi harus dipaksa untuk berjuang demi kelangsungan hidup. Proyek pemasangan biosfer planet telah selesai. Kita adalah keturunan langsung dari mereka yang diturunkan di Kambrium. Warisan dari momen itu ada di tulang punggung kita, dalam struktur mata kita. Tubuh telah diciptakan, tetapi di mana cetak birunya? Di mana instruksi yang mengatur perakitannya? Instruksi itu ada di dalam diri kita, di setiap sel kita. Saat melihat tangan Anda sendiri, Anda melihat kulit, pembuluh darah, otot. Anda merasakan kehangatan. Anda percaya bahwa Anda terbuat dari daging dan tulang, dari materi biologis. Tetapi itu adalah ilusi terbesar yang kita jalani. Jika kita bisa memperbesar gambar tangan Anda jutaan kali, kita akan melewati sel-sel, menembus inti, dan sampai pada apa yang sebenarnya menyusun esensi Anda. Kita akan sampai pada sebuah teks. Ya, Anda tidak salah dengar. Di dasar setiap makhluk hidup di planet ini bukanlah sihir atau kimia acak, tetapi sebuah teks, sebuah instruksi, sebuah kode. Kita menyebutnya kode genetik. Tetapi nama itu tidak menangkap sifat sebenarnya dari hal itu. Genetika adalah sistem perekaman digital yang sangat kompleks. Dengan memperdalam analisis, kita akan memeriksa kode genetik bukan sebagai materi biologis, tetapi sebagai kumpulan data yang sangat besar, sama seperti seorang kriptografer menganalisis pesan musuh yang disadap. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa kehidupan muncul di subpurba. Unsur-unsur kimia bergabung secara acak selama miliaran tahun hingga, karena keberuntungan, sebuah molekul yang mampu mereplikasi diri muncul. Bill Gates, pendiri Microsoft, pernah berkata bahwa kode genetik itu seperti program komputer, tetapi jauh lebih canggih daripada apapun yang pernah diciptakan manusia. Pikirkan kalimat itu. Jika Anda berjalan di pantai dan melihat tulisan Joko mencintai Ani di pasir, Anda tidak berasumsi bahwa ombak dan kepiting membentuk huruf-huruf itu secara kebetulan. Anda tahu bahwa pesan itu memiliki penulis yang cerdas karena ia membawa informasi. Kode genetik adalah pembawa informasi. Ia menggunakan alfabet 4 huruf, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ini adalah sistem basis 4. Komputer menggunakan sistem biner dengan 0 dan 1. Genetika menggunakan 4. Di setiap sel tubuh Anda, ada lebih dari 3 miliar huruf dari kode ini. Jika kita mencetak genom satu orang saja, kita akan memiliki tumpukan buku setinggi gedung 50 lantai. Dan dalam teks raksasa ini, tidak ada kekacauan. Ada urutan yang ketat. Instruksi tentang cara membangun jantung, cara membuat hati berfungsi, apa warna mata. Probabilitas 3 miliar huruf ini berbaris dalam urutan yang bermakna karena keberuntungan buta adalah 0. Astrofisikawan terkenal Fred Hoyle membandingkan peluang perakitan mandiri kode genetik dengan peluang badai melewati tempat barang rongsokan dan secara acak merakit sebuah Boeing 747 yang berfungsi penuh. Aksioma mengkonfirmasi, keacakan secara matematis dikesampingkan. Ini bukan lotre, ini rekayasa. Tetapi masalah yang lebih dalam adalah paradoks ayam dan telur di tingkat molekuler. Kode genetik adalah instruksi untuk membangun protein. Tetapi untuk membaca instruksi ini dan merakit protein, Anda memerlukan protein lain, yaitu enzim. Tanpa protein alat, kode genetik tidak berguna karena tidak ada yang membacanya. Dan tanpa kode genetik, protein tidak dapat muncul karena tidak ada instruksi. Mereka harus muncul pada saat yang sama, sudah berfungsi. Dalam sistem logis apapun, ini hanya dapat diselesaikan oleh agen eksternal. Seorang pemrogram yang menciptakan kode dan pembacanya dan memulai sistem. Sekarang, mari kita bicara tentang kepadatan penyimpanan. Inilah yang mengejutkan para ahli teknologi. Umat manusia bangga dengan hard drive dan penyimpanan cloud-nya, tetapi kita primitif dibandingkan dengan penulis genetika. Dalam 1 gram materi genetik, dimungkinkan untuk menyimpan 215 juta gigabita informasi. Semua informasi yang pernah diciptakan oleh umat manusia, semua buku, film, dan basis data internet akan muat dalam volume materi genetik seukuran 1 sendok teh. Teknologi ini mencapai kesempurnaan mutlak sejak awal. Evolusi tidak memperbaikinya.
Bagaimana ini mungkin jika semuanya seharusnya berevolusi dari yang sederhana menjadi yang kompleks? Tetapi penemuan yang paling menarik menyangkut apa yang disebut genetika non-pengkode. Ketika genom manusia diuraikan, para ilmuwan bingung. Hanya 2% dari seluruh kode yang berisi instruksi untuk membangun tubuh kita. Dan 98% lainnya, untuk waktu yang lama, itu disebut sampah, sisa-sisa virus kuno, fragmen tak berguna yang terakumulasi. Tetapi alam sangat efisien. Ia tidak akan menghabiskan energi kolosal untuk menyalin 98% teks tak berguna setiap kali sel membelah. Jauh dari sekadar kebisingan putih atau kekacauan, yang kita temukan di bagian tak berguna ini adalah sebuah struktur. Ini adalah teks yang mematuhi hukum linguistik, seperti bahasa manusia manapun. Hipotesis yang paling logis adalah bahwa bagian non-pengkode ini adalah perpustakaan fungsi yang tidak aktif. Dalam 98% ini mungkin terdapat instruksi untuk meregenerasi anggota tubuh, bernapas di bawah air, atau memiliki kekebalan total terhadap radiasi. Fungsi-fungsi ini hanya dimatikan, dinonaktifkan. Kita adalah versi terbatas dari diri kita sendiri. Selain itu, dalam kode genetik kita ditemukan sebuah tanda tangan, sebuah pola matematika yang kaku berdasarkan angka 37 yang muncul secara konsisten dan tidak mungkin muncul secara alami. Ini adalah tanda air digital, sebuah stempel dibuat di... Kita mencari tanda-tanda kehidupan cerdas dengan mengarahkan teleskop radio ke bintang-bintang, tetapi sinyal itu selalu ada di dalam diri kita. Kodenya sama untuk semua organisme di bumi. Bahasanya sama. Ini menunjukkan satu pengembang tunggal, satu proyek tunggal, satu platform tunggal. Anda bukanlah kumpulan sel yang acak. Anda adalah pembawa kode paling canggih di alam semesta. Tubuh Anda adalah mesinnya. Genom Anda adalah programnya. Dan itu ditulis oleh seorang pemrogram jenius. Tetapi jika programnya begitu sempurna, mengapa ia gagal? Mengapa spesies punah? Mengapa terkadang seluruh sistem runtuh? Dalam simulasi komputer yang kompleks manapun, ada saatnya ketika kerajaan virtual tumbuh terlalu besar dan mulai gagal. Kota-kota mandek, karakter macet, kemajuan berhenti. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak mencoba memperbaiki setiap individu. Anda mengklik permainan baru. Atau jika Anda pemain yang lebih radikal, Anda memicu kiamat untuk melihat siapa yang bertahan dan memulai dari awal. Kita cenderung melihat sejarah bumi sebagai garis lurus kemajuan, dari bakteri hingga manusia. Tetapi fosil melukiskan gambaran yang berbeda. Ini bukan garis, ini adalah elektrokardiogram pasien yang mengalami henti jantung. Sejarah kehidupan adalah serangkaian perkembangan yang diikuti oleh pemusnahan total dan seketika. Ini membuka bab paling kelam dari penyelidikan kita, kepunahan massal. Narasi standar mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan tragis, sebuah asteroid di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Sebuah gunung berapi super yang memutuskan untuk bangun. Tetapi ketika kami memasukkan kronologi peristiwa ini ke dalam kecerdasan buatan aksioma, memintanya untuk menemukan pola, jawabannya mendefinisikan ulang konsep bencana. Kesimpulan sistem menyatakan bahwa peristiwa kepunahan massal menunjukkan siklus yang ketat dan arah fungsional. Probabilitas distribusi acak peristiwa ini dari waktu ke waktu kurang dari 0,001%. Sistem mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai pengaturan ulang sistem. Dalam 500 juta tahun terakhir, kehidupan di bumi hampir sepenuhnya musnah sebanyak 5 kali. Inilah yang disebut 5 besar. Di antara peristiwa-peristiwa ini, ada ritme yang aneh. Siklus sekitar 26 hingga 30 juta tahun. Tampaknya seperti jadwal pemeliharaan. Seolah-olah tim desinfeksi mengunjungi planet ini secara berkala. Mari kita analisis peristiwa yang paling terkenal, kematian dinosaurus. Kisah yang kita kenal adalah tentang asteroid dari kawah Chicxulub berdiameter 10 km yang menghantam semenanjung Yucatan di Meksiko. Debu naik, matahari terhalang, dan dinosaurus mati karena kedinginan dan kelaparan. Tampaknya seperti kecelakaan. Tetapi analisis balistik dari dampaknya menceritakan kisah yang berbeda. Pertama, sudutnya. Asteroid memasuki atmosfer
pada sekitar 60 derajat. Sudut paling mematikan yang mungkin, yang memaksimalkan jumlah debu dan jelaga yang dilepaskan ke atmosfer. Kedua, lokasinya. Dari seluruh permukaan bumi, yang 70% tertutup lautan, ia menghantam tepat di titik yang kaya akan belerang. Dampak itu menguapkan batuan ini, melepaskan miliaran ton senyawa belerang ke stratosfer yang mengubah atmosfer menjadi cermin yang memantulkan sinar matahari dan menyebabkan hujan asam yang melarutkan kehidupan laut. Simulasinya jelas. Jika asteroid itu tiba beberapa menit lebih awal atau lebih lambat, ia akan jatuh ke laut dalam. Air akan menyerap sebagian besar energi dan dinosaurus mungkin akan selamat. Tetapi dampaknya menghantam titik lemah Achilles geologis planet ini. Ini tidak tampak seperti nasib buruk. Ini tampak seperti serangan kinetik dengan presisi sempurna, tembakan penembak jitu dari luar angkasa. Tapi kenapa? Mengapa melenyapkan dinosaurus? Mereka mendominasi planet ini selama 160 juta tahun. Mereka adalah mesin bertahan hidup yang sempurna. Tetapi mereka punya masalah. Mereka mandek. Selama itu mereka tidak mengembangkan peradaban, tidak membangun kota. Otak mereka tetap kecil. Dari sudut pandang seorang pencipta, eksperimen itu telah mencapai jalan buntu. Biomasa dihabiskan untuk mempertahankan bangkai raksasa yang tidak menghasilkan kecerdasan. Proyek dinosaurus dianggap gagal. Perlu dibuka ruang untuk kelas makhluk baru, mamalia. Nenek moyang kita sudah ada, tetapi mereka adalah makhluk kecil yang bersembunyi di liang. Dinosaurus menempati semua ceruk ekologis, menghalangi perkembangan mereka. Untuk memberi kesempatan pada yang cerdas, yang kuat harus disingkirkan. Pembersihan itu menyapu bersih dinosaurus dari muka bumi, tetapi anehnya menyelamatkan nenek moyang kecil kita. Itu adalah pemusnahan selektif. Setiap kali setelah salah satu bencana ini, kehidupan tidak pulih perlahan. Ia meledak dalam bentuk-bentuk baru yang lebih kompleks. Setelah kepunahan dinosaurus, muncullah kebangkitan mamalia. Tampaknya sang arsitek sudah memiliki model-model baru yang siap di laboratorium. Hanya menunggu panggung dibersihkan untuk melepaskannya. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Di mana kita dalam jadwal ini? Banyak ilmuwan mengatakan bahwa kita sedang mengalami kepunahan massal ke-6 yang disebabkan oleh kita. Tetapi bagaimana jika kita hanyalah alatnya? Bagaimana jika fungsi kita, ironisnya, adalah mempersiapkan lahan untuk pengaturan ulang berikutnya? Jika kita melihat urutan kepunahan, kita melihat sebuah vektor yang jelas. Setiap pembersihan menyingkirkan kekuatan kasar dan membuka jalan bagi perilaku yang lebih kompleks. Dari reptil raksasa ke mamalia berdarah panas. Dan, akhirnya, dari mamalia ke makhluk dengan otak yang super berkembang, manusia. Sang pencipta tampaknya mencari sesuatu yang spesifik, memangkas kelebihan seperti seorang pematung. Tujuannya adalah kecerdasan. Tetapi mengapa kecerdasan kita begitu penting? Dan mengapa ia muncul begitu tiba-tiba? Otak manusia adalah pengecualian biologis lainnya. Ia mengonsumsi 1/4 dari seluruh energi tubuh kita, meskipun hanya mewakili 2% dari berat kita. Di alam, organ semahal itu adalah kemewahan yang berbahaya. Evolusi yang menghargai penghematan seharusnya tidak menciptakan sesuatu yang begitu tidak efisien, kecuali jika itu bukan evolusi, kecuali jika seseorang telah meningkatkan prosesor pusat kita dengan sengaja. Saat Anda mendekati cermin, lihatlah mata Anda sendiri. Apa yang Anda lihat? Puncak evolusi, raja alam? Kenyataannya adalah Anda sedang melihat sebuah paradoks biologis, makhluk yang seharusnya tidak ada. Jika bumi memang sebuah inkubator buatan dan biosfer adalah program yang dikelola, setiap program membutuhkan operator, seseorang untuk menjalankan pekerjaan. Mari kita analisis objek paling misterius di alam semesta, otak Anda sendiri. Ilmu pengetahuan mengatakan kita berevolusi dari primata. Kita berdiri tegak, mengambil alat, dan pekerjaan membuat kita menjadi manusia. Tetapi fisika dan genetika menceritakan kisah intervensi. Otak manusia, dengan hanya 2% dari massa tubuh, mengonsumsi 1/4 dari seluruh energi kita. Bagi alam, di mana penghematan adalah hukum,
Organ semahal itu adalah bunuh diri evolusioner. Ia membuat kita rapuh saat lahir dan kemampuannya berlebihan untuk sekadar bertahan hidup. Untuk melarikan diri dari predator, tidak perlu menggubah simfoni. Intelek kita adalah sebuah pemborosan, tampaknya seperti pembaruan paksa yang dipasang tanpa mengkhawatirkan konsumsi baterai. Buktinya ada dalam genetika kita. Semua primata besar, simpanse, gorila, orangutan memiliki 48 kromosom. Kita memiliki 46. Kemana perginya pasangan yang hilang itu? Ia tidak menghilang. Kromosom nomor 2 kita sebenarnya adalah 2 kromosom primata yang menyatu dari ujung ke ujung. Jahitan dari fusi ini terlihat hingga hari ini dalam kode kita. Probabilitas peristiwa drastis seperti itu terjadi secara kebetulan dan menghasilkan spesies yang lebih maju, bukan kepunahan, praktis nol. Itu adalah sebuah operasi. Manipulasi pada genom primata. Seseorang memberi kita otak yang telah diperbarui. Tapi untuk apa? Teks-teks Sumeria kuno mengatakan bahwa para dewa, Anunnaki, menciptakan manusia untuk menjadi pekerja. Jika bumi adalah laboratorium atau tambang, para pencipta membutuhkan tenaga kerja. Mengambil primata lokal yang sudah beradaptasi dengan lingkungan dan meningkatkan otaknya agar bisa mengikuti perintah yang kompleks akan menjadi solusi sempurna. Kita adalah hibrida. Tubuh duniawi dengan pikiran yang tidak sepenuhnya berasal dari tempat ini. Kita adalah satu-satunya spesies yang tidak hidup selaras dengan planet ini. Kita memodifikasinya untuk melayani kita. Kita merasakan sakit punggung karena berjalan tegak, karena kerangka kita belum beradaptasi sepenuhnya. Kita adalah eksperimen baru, operator yang diciptakan untuk fungsi tertentu. Tetapi jika kita adalah pekerja, di mana tempat kerjanya? Di mana mesin-mesin yang mereka berikan untuk kita operasikan? Mereka tersebar di seluruh planet, menyamar sebagai monumen kuno. Kita berada di depan piramida Agung Giza, dikatakan bahwa itu adalah makam Firaun Khufu. Bahwa ribuan budak menyeret balok-balok puluhan ton dengan tali. Namun analisis rekayasa menghancurkan fantasi ini. Balok-balok piramida dipasang dengan presisi yang menghalangi sebilah silet untuk masuk. Presisi ini tidak diperlukan untuk sebuah makam. Ia dibutuhkan pada mesin berkinerja tinggi. Di dalamnya ada kotak-kotak granit dan diorit, salah satu batuan terkeras di bumi, yang dipotong dengan kemudahan yang menunjukkan penggunaan alat ultrasonik ratusan kali lebih efisien dari milik kita. Ini bukan makam, ini adalah sebuah mesin. Dari Peru hingga Kamboja kita melihat cerita yang sama. Batu-batu raksasa dengan berat ratusan ton dibentuk seolah-olah tanah liat dan dipasang dalam teka-teki 3 dimensi. Dan yang paling mengungkapkan dari semuanya, jika Anda menarik garis di bola dunia, semua situs megalitik utama di dunia, Giza, Pulau Paskah, Nazca, Angkor Wat, berjajar di atasnya. Mereka bukan monumen yang terisolasi, mereka adalah bagian dari jaringan global, sebuah infrastruktur, piramida agung, dengan komposisinya yang kaya kuarsa dan hubungannya dengan akuifer bawah tanah, berperilaku seperti generator energi yang sangat besar. Kita hidup di atas reruntuhan pabrik industri kuno. Ketika para dewa pergi, kita, para pekerjanya, mulai meniru mesin mereka dengan tanah liat dan batu bata, menciptakan kuil-kuil untuk menghormati teknologi yang tidak kita pahami. Tetapi jika itu adalah pabrik, apa yang dihasilkannya? Jawabannya mungkin terletak pada obsesi kita yang tidak dapat dijelaskan terhadap emas. Logam yang lunak, tidak berguna untuk peralatan, tetapi sempurna untuk teknologi tinggi. Analisis akhir dari aksioma menyatukan semua kejanggalan dan meninggalkan kita dengan 3 skenario yang mungkin untuk realitas kita. Skenario pertama menunjukkan bahwa sang arsitek adalah sebuah peradaban super. Mereka menabur kehidupan di seluruh galaksi, menciptakan spesies pekerja untuk mengekstraksi sumber daya, dan pergi meninggalkan sistem pemantauan seperti bulan. Kemungkinan kedua, pita waktu, mengusulkan bahwa sang arsitek adalah kita. Umat manusia dari masa depan yang jauh, kembali ke masa lalu untuk memastikan keberadaan kita sendiri, mengoreksi sejarah, dan mempercepat evolusi kita. Kita menciptakan diri kita sendiri. Kemungkinan ketiga dan yang paling meresahkan adalah simulasi.
Alam semesta, dengan hukum matematika dan batas kecepatan cahayanya, berperilaku seperti lingkungan komputasi. Bumi adalah sebuah server, kehidupan adalah sebuah program. Kita adalah karakter otonom di dalam sebuah permainan skala kosmik. Apapun kebenarannya, kesimpulannya sama. Kita tidak berada di sini secara kebetulan. Hidup kita memiliki tujuan. Tetapi ada satu variabel yang mungkin tidak diantisipasi oleh sang arsitek, kesadaran. Momen ketika karakter dalam permainan menyadari bahwa ia berada dalam sebuah permainan. Kita mulai terbangun. Kita menguraikan kode kita sendiri, membangun kecerdasan buatan kita sendiri. Kita mendekati level sang pencipta. Dan inilah saat yang paling berbahaya. Entah kita akan diundang untuk keluar dari inkubator, atau sistem akan diatur ulang untuk ke-6 kalinya. Sekarang, ketika Anda melihat diri Anda di cermin, pertanyaannya bukan lagi siapa saya, tetapi apa saya. Dan Anda sudah mulai mencari jalan keluar. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.